berada, bagaimana kondisi Anda saat ini, bagaimana menjalani puasa di hari yang keempat. Semoga semuanya lancar ya. Jadi kita beruntung sekali karena bulan puasa tahun ini masih dalam masa peralihan, jadi masih banyak hujan, akhirnya tidak terlalu terik, jadi semoga semuanya lancar. Baik, senang sekali rasanya kami kembali hadir dalam acara yang pastinya ini sangat ditunggu-tunggu, Ngaca, ngobrol asik tentang cuaca. Tapi kali ini sangat berbeda karena kita tidak terlalu mengarah ke cuaca, tapi ini pasti informatif sekali karena ini yang paling ditunggu-tunggu karena banyak ditanyakan oleh para netizen dan sobat-sobat BMKG semua. Jadi ada pertanyaan dari beberapa sobat BMKG, bagaimana sih caranya biar kita bisa masuk atau bergabung ke BMKG atau bisa menjadi seorang forecaster di BMKG. Nah, ini adalah kesempatannya buat sobat-sobat BMKG semua. Kami akan menemani ngabuburit sobat selama 1 jam ke depan. Jadi hari ini temanya, jika sobat semua mengikuti program Ngaca kita sebelum-sebelumnya, kita pernah membahas nih bagaimana untuk bisa menjadi seorang forecaster di BMKG. Dan hari ini kita akan membahas tentang siap-siap masuk STMKG, dan pastinya dengan narasumber yang luar biasa sekali sudah hadir bersama kami di sini di studio BMKG. Kita sapa langsung Bapak Nyoman. Iya, bagaimana Pak kabarnya Pak? Kabar baik. Iya, Pak Nyoman ini selaku Ketua STMKG sobat. Jadi beliau yang mengatur ya bagaimana berjalannya perkuliahan di STMKG. Itu ya Pak ya? Ya. Sehat ya Pak? Sehat. Bagaimana perjalanan tadi dari STMKG ke BMKG semua lancar? Lancar, sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua ada Mbak Ariantika. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Mbak Ariantika ini salah satu taruni di STMKG, betul ya Mbak ya? Iya, betul. Ya. Baik, sobat BMKG, saat ini dengan narasumber kita akan mengulik dan menumpas tuntas bagaimana kita bisa masuk ke STMKG, apa sih STMKG itu, karena ternyata banyak nih yang belum tahu STMKG itu seperti apa. Kita langsung ke Pak Nyoman mungkin ya. Pak Nyoman, mulai bulan-bulan April, Mei ini kan sudah mulai memasuki tahun ajaran baru. Ya, banyak sekali sobat BMKG yang mungkin lulusan SMA itu mulai mengulik atau mulai mencari nih bagaimana bisa masuk ke universitas, mulai melakukan pendaftaran di universitas, tapi belum banyak yang tahu ternyata STMKG itu apa sih Pak? Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan nih ke sobat BMKG semua, STMKG itu apa sih sebenarnya Pak? Baik Mbak Eva, sobat BMKG. Pada hari ini saya akan jelaskan sedikit terkait dengan STMKG. STMKG itu adalah Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu merupakan sekolah kedinasan berada di bawah BMKG. Nah, ini sekolahnya ini gratis ya, malah nanti dapat tunjangan katanya. Dan sekolahnya itu sekitar 4 tahun karena D4 ya. Jadi seperti itu. Kalau D4 itu berarti setara S1 ya Pak? Nyebutnya adalah sarjana terapan. Sarjana terapan. Jadi seperti itu. Jadi tadi ada sempat Bapak mengatakan gratis sekolahnya. Nah, ini masih jadi kita kalau dengar gratis tuh kayaknya wah gitu ya Pak ya. Iya. Saya pengen tahu sebenarnya yang bisa masuk ke sekolah gratis ini siapa aja sih Pak? Apakah semua lulusan SMA bisa atau ada jurusan-jurusan khusus yang mungkin yang bisa diterima di STMKG Pak? Oke, baik. Kami informasikan bahwa STMKG akan membuka pendaftaran untuk masuk ke STMKG itu mulai tanggal 9 April sampai 30 April. Ya, jadi nanti yang boleh masuk siapa, yang boleh daftar siapa, itu semua lulusan SMA, seluruh jurusan, mau SMA, SMK, semua jurusan kita buka. Jadi tidak ada pembatasan lagi, jadi siapa saja yang sudah punya ijazah atau saat ini sedang kelas 3 SMA ya, itu boleh mendaftar. Nah, untuk syarat-syaratnya sudah ada di pengumuman lengkap di sini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sobat BMKG nanti mungkin perlu dicatat ya bahwa ini kita akan membahas persyaratan-persyaratan untuk masuk STMKG. Nah Pak, untuk STMKG ini kan sekolah kedinasan ya Pak ya. Kalau kita dengar sekolah kedinasan itu berarti kan nanti bakal ada kelompok fisik atau mungkin nanti ada seperti militer. Nah, apakah di STMKG seperti itu Pak? Ya, jadi STMKG itu menganut sistem ketahunan. Jadi
yang sekolah di STMKG nanti dipanggilnya disebutnya taruna-taruni STMKG. Jadi memang ada pendidikan kedisiplinan. Jadi tapi tidak ada kekerasan, kami jamin itu tidak ada kekerasan. Dan tadi disampaikan sama Mbak Eva, gratis itu memang tidak ada bayar sama sekali. Jadi malah dapat duit. Nah, jadi dapat tunjangan ikatan dinas setiap bulan. Lumayan lah. Lumayan ya Pak ya. Jadi sudah gratis terus dibayar Dapat lagi. duit lagi. Udah gitu nanti lulusnya langsung kerja di Langsung kerja BMKG. lagi gitu. Saya sobat BMKG mungkin ada tetangga, sepupu, saudara atau siapa ya yang mau cari sekolah lanjutan untuk universitas atau mau sekolah kedinasan yang pasti gratis nih mungkin bisa ya Pak ya STMKG ya. Oke, Bapak, tadi kan kita membahas tentang taruna dan taruni ya Pak ya. Berarti yang masuk SMKG harus sehat dong Pak. Nah untuk seleksi kesehatannya itu bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi sebelum kita bahas tentang seleksi kesehatan mungkin saya jelaskan dulu seleksi apa saja sih yang nanti kalau mau masuk SMKG. Yang pertama adalah ada namanya seleksi kompetisi bidang, kompetisi dasar mohon maaf ya. Nah itu atau istilahnya SKD. Kemudian kalau udah lolos baru nanti ikut SKB, seleksi kompetisi bidang. Jadi seperti itu. Nah kemudian setelah lolos baru nanti tes kebugaran, tes kesehatan, tes wawancara. Jadi kalau sudah lulus semua baru nanti masuk ke STMKG. Jadi seperti itu. Jadi memang ada tahap-tahapnya. Ya. Kalau zaman dulu ya Pak ya, zaman dulu masih belum ada SKB, itu kan cuma tes akademik, Ya. lulus akademik, kemudian lanjut lagi tidak ada tes. Jadi sekarang lebih ketat ya Pak ya? Ya betul lebih ketat. Oke, terima kasih Pak Iman. Saya mau lanjut ke Mbak. Ya, silakan. Nah, ini buat sobat BMKG nih yang pengen tahu taruna itu kayak apa sih, taruna itu kayak apa sih? Ini seragamnya ya, seragam tarunanya seperti ini ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Mbak Arya, saya mau tanya nih, untuk saat ini Mbak masih kuliah ya? Iya. Masih berada tadi jurusan apa nih? Kalau untuk saat ini saya berada di jurusan D4 Meteorologi, tepatnya di semester 6. Oke, jurusan meteorologi. Mohon maaf, saya lupa yang Pak sebelumnya. Ya. Tadi kan dibilang jurusan Oh, iya. sebenarnya di SPSG itu ada jurusannya ada berapa gitu? Oke baik. Nah mungkin perlu kami jelaskan STMKG itu adalah diploma 4. Ada 4 jurusan atau program diploma di STMKG, yaitu Prodi Meteorologi, Prodi Klimatologi, Prodi Geofisika, dan Prodi Instrumentasi MKG. Jadi ada 4. Jadi setiap prodi itu formasinya beda-beda. Ya, jadi perlu juga nanti kami jelaskan bahwa STMKG untuk tahun ini menerima formasinya sebanyak 250 orang. Taruna-taruni. Taruna-taruni. Kemudian kuota untuk taruni itu tidak banyak. Wah. Jadi sedikit nih. Kompetisi Nah, nih makanya jadinya, nih Pak, ya. perlu saya jelaskan. Kalau misalnya dari 250 itu terbagi lagi menjadi yang reguler sama yang afirmasi. Jadi seperti itu. Oke, Pak, mohon maaf sebelum kita lanjut Ya. reguler afirmasi Ya. mungkin sobat BMKG juga belum paham. Saya mau ke Mbak Aryan dulu. Ya. Mbak Aryan tadi bilangnya jurusan meteorologi ya, Mbak? Iya, ya? betul. Semester 6. 6. Berarti sudah mau lulus. Udah ya, mau Mbak, ya? lulus 3 tahun lagi. Oh, 1 tahun lagi, Mbak. oke. Iya. Mbak, mungkin bisa dijelasin kalau di jurusan meteorologi itu Mbak Aryan ini mempelajari tentang apa sih? Apakah full meteorologi atau juga mempelajari di luar jurusan Mbak secara umum ya? Itu mungkin dikasih tahu ke sobat-sobat BMKG semua. Ya, baik Sobat BMKG. Jadi kebetulan karena saya ambil jurusan meteorologi, di meteorologi itu pada dasarnya kita mempelajari tentang cuaca gitu, termasuk dengan interaksi, kemudian komponen, tingkah laku dan perilaku yang terjadi di atmosfer. Ada interaksi antara atmosfer dan bumi. Mungkin yang kita pelajari itu adalah begini Mbak Eva, kan kita sering dengar gitu. Singkatnya kita pernah dengar ada hujan panas gitu. Nah, itu kan mitosnya dikatakan hujannya orang meninggal gitu. Betul, Padahal kalau misalnya di meteorologi kita mempelajari tentang itu, bahwa kejadian itu tuh sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi di meteorologi itu kita belajar tentang hal itu, tentang komponen-komponen atmosfer, tentang awan, seperti itu. Kalau untuk pelajarannya sendiri, sebenarnya kalau misalnya kita baru masuk di semester 1, semester 2, atau semester 3, semester awal,
itu kita mempelajari ada yang jurusan lain masuk juga, misalnya seperti pendahuluan geofisika, itu kan jurusan geofisika gitu. Kemudian pendahuluan meteorologi, jadi baru awal gitu. Tapi kalau udah masuk di semester 4, 5, 6, semester akhir, kita lebih fokus di jurusan meteorologinya. Lebih fokus ya. Iya. Mbak, saya kalau orang umum nih ya, Iya. mendengar meteorologi tuh kayaknya susah banget. Menurut Mbak susah nggak sih belajar meteorologi di STMKG? Sebenarnya kalau dibilang susah gampang gitu ya Mbak. Tapi kan di kampus STMKG sendiri, sekalipun mata kuliahnya susah, kita tidak belajar sendiri gitu. Selain kita dibantu, diberi dorongan oleh dosen, kita juga punya senior-senior yang misalnya kita tidak tahu sesuatu, kita bisa bertanya ke mereka. Atau bahkan juniornya, jika juniornya lebih tahu, kita bisa saling sharing. Jadi kebantu banget sama yang itu Mbak gitu. Oh, berarti kekeluargaan sekali ya, Iya, karena betul. Kita masih bisa sharing atau belajar bareng ya Iya, istilahnya betul, ya. betul Belajar sekali. bareng dengan senior-senior tuh. Teman-teman sobat BMKG jangan takut untuk masuk ke STMKG kalau ada denger ngeri Iya. taruni itu berarti aduh nanti saya dipukul, nanti saya disuruh ngerayap gitu-gitu ya. Ternyata enggak loh. Ternyata senior di STMKG itu baik-baik ya, mau membantu juniornya, jadi nggak perlu khawatir. Baik, oke Mbak, tolong dong Mbak, mungkin bisa kasih tahu ke para teman-teman, sobat-sobat BMKG yang sekarang lagi ngabuburit, pastinya kita juga ngabuburit ya di sini bareng-bareng ya. Secara singkat aja, kehidupan di STMKG itu seperti apa sih? Maksudnya cara bergaulnya, apakah memang harus hormat dengan seniornya, kemudian mungkin ada diberitahu harus ada peraturan kayak cara berjalan, cara menyapa, cara berbicara, apakah seperti itu di STMKG, Mbak? Iya, baik. Jadi kalau untuk di STMKG sendiri, kehidupannya itu mungkin sebelumnya di STMKG ini kan kita ada yang namanya perka ya Pak ya, peraturan ketua gitu. Nah, jadi segala tindakan kita itu baik dari sikap, itu semuanya sudah ada di dalam koridor perka itu gitu. Jadi kita memang diajarkan selain kita dibina secara intelektual di STMKG untuk dipersiapkan menjadi ASN BMKG nantinya, tapi kita juga dipersiapkan secara sikapnya, attitude-nya, kemudian secara mentalnya gitu supaya lebih siap. Jadi kehidupannya memang kalau untuk aturan-aturan seperti itu memang ada, tapi kan tujuannya pasti baik supaya membentuk ASN BMKG yang benar-benar unggul seperti itu. Tapi Mbak, menurut Mbak sendiri betul nggak seperti itu? Maksudnya yang Mbak rasakan apakah itu berpengaruh di diri Mbak sendiri atau enggak? Sangat berpengaruh sekali Mbak Eva, karena dulu kebetulan di SMA saya kan itu SMA-nya negeri gitu, tidak ada pendidikan ketarunaan gitu kan, tapi setelah masuk di STMKG benar-benar bisa merubah diri saya menjadi tentunya ke arah lebih baik seperti Lebih itu. disiplin. Iya betul sekali, lebih bisa, disiplin, memanajemen waktu betul, gitu oke, ya. luar biasa. Tuh Sobat BMKG, jangan ragu lagi untuk masuk Iya, STMKG betul ya. sekali. Oke, saya kembali ke Pak Nyoman nih. Pak Nyoman, ini ada pertanyaan dari netizen. Oh, iya, pertanyaan iya, dari silakan. sobat-sobat BMKG. Tadi kan kita membahas siapa aja sih yang bisa mendaftar atau masuk ke STMKG, kemudian Bapak menjawab dan menjelaskan semua bisa. Ya. Nah, tapi ada pertanyaan nih, kenapa STMKG hanya untuk anak jurusan IPA di SMA? Oh. Apakah itu iya. betul atau Ya. mungkin perlu dijelaskan Ya. lebih lanjut, Pak? Oke, baik Mbak Eva, Sobat BMKG. Ya. Itu dulu, kalau sekarang tidak. Semua jurusan boleh. Nah itu, saya tekankan lagi semua jurusan. SMA, SMK boleh, silahkan mendaftar. Dan biaya pendaftarannya murah. 75.000 saja. Untuk STMKG, kemudian BKN-nya tuh 50.000. Jadi kalau nanti pendaftaran, bayarnya cuma 125.000 rupiah saja. Oke. Jadi seperti itu. Sudah Tidak gratis, mahal. Tidak mahal. Ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita mencoba ya Pak ya. Ya, Daftar betul. aja. Daftar, Apalagi ya. buat sobat-sobat yang saat ini lagi pusing nih, aduh mau kuliah, tapi biaya kuliah mahal sekali ya Pak ya. Semakin tahun tuh Ya, kayak semakin naik, betul, semakin betul. naik. Nah ini bisa jadi opsi buat sobat BMKG bahwa di SMKG itu gratis, bahkan kita dibayar. Nah ngomong-ngomong masalah gratis, kalau gratis kita dapat apa nih Pak di SMKG Pak? Oh, dapat. Jadi gini, Sobat BMKG, kalau nanti sekolah di STMKG, itu semua fasilitas sudah disiapkan. Ya. Kemudian, kayak misalnya Taruni Ariantika ini datang ke sini, udah diantar. Dan nanti dijemput lagi. Itu sudah ada fasilitas itu. Kemudian, tiap bulan itu selalu dapat uang saku atau tunjangan ikatan dinas namanya. Itu lumayan. Ya,
berapa, 600.000 ya? Iya Pak. 600.000 sebulan, lumayan 600.000, itu. lumayan Pak. Kita disuruh belajar terus iya, dibayar. 600.000 kurang apa Kemudian ya? fasilitas lab juga ada, tinggal pakai, nggak ada lagi disuruh bawa sendiri, nggak ada. Oke. Jadi itu semua udah disiapkan di kampus. Baik, Jadi seperti itu. berbicara fasilitas nih Pak, saya Oh, iya. penasaran nih, kalau di SMK gitu fasilitasnya apa aja sih Pak? Oh, fasilitasnya. Yang menunjang, Yang menunjang. Setiap prodi punya lab, kemudian ada juga bus untuk kegiatan kampus. Nah, kemudian ada juga asrama, tetapi tidak semua diasramakan. Mungkin nanti bertahap lah, pelan-pelan. Kalau yang sebelum pandemi, itu hanya satu kelas waktu itu yang diasramakan untuk tingkat akhir. Jadi seperti itu. Nanti ke depannya, itu rencananya lebih banyak lagi. Karena sekarang kita sedang membangun kampus baru di Tangerang. Wah. Nah, itu kampusnya luar biasa Keren ya, lah Pak, nanti. ya? Keren. Ada pembaruan berarti ya, Pak, ya? Pembaruan. Oke. Luar biasa, 8 lantai. Wow. Megah pokoknya kampusnya. Lumayan 8 lantai Pak. Iya. Oke. Baik, Pak Nyoman, saya ke Mbak Aryan Ya. dulu. Mbak Aryan, apa sih yang memotivasi Mbak Aryan untuk masuk ke STMKG? Akhirnya memilih, saya kuliah di STMKG aja. Apakah karena gratis? Ya. Ataukah karena langsung kerja nih di STMKG? Jadi apa sih memotivasi Mbak Aryan untuk masuk STMKG? Ya, baik. Kalau misalnya berbicara soal motivasi, kadang saya suka bingung kalau ditanya motivasi apa. Tapi kenapa sampai akhirnya saya bisa di STMKG, itu ada 2 alasan saya, Mbak Eva. Yang pertama, kegagalan. Yang kedua adalah orang tua gitu. Jadi kedua ini sebenarnya berkaitan gitu. Jadi dulu saya kalau misalnya berbicara kuliah, saya pengennya jadi dokter gitu kan. Tapi kebetulan fokus di SBM, gagal. Tapi saya mempersiapkan, di samping kita boleh berharap kalau misalnya lolos, kita kan tentu harus mempersiapkan kemungkinan terburuk juga. Jadi ternyata saya gagal, nanti saya kemana? Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di sekolah keikatan dinas, supaya kalau misalnya saya gagal, uang orang tua saya sudah habis untuk pendaftaran, saya harus bisa tetap kuliah tanpa membebankan, itu saya harus kemana gitu. Akhirnya memilih sekolah ikatan dinas. Dan kenapa STMKG? Karena itu yang paling selaras sama jurusan saya dulu waktu di angkatan 2019. Karena kebetulan di saat itu STMKG masih fokus di jurusan IPA. Jurusan Gitu, IPA. Mbak. Oh Ya. ya, yang tadi Pak Nyoman sampaikan ya. Iya, Kalau betul. dulu masih hanya IPA saja, tapi sekarang sudah semuanya Semua bisa. jurusan, iya. Mau IPA, IPS semua bisa. Oke. Berarti kalau tadi mendengar penjelasan Mbak Aryan tuh nggak jauh-jauh dari karena gratis nih, terus Iya, langsung betul. kerja. Jadi nggak memungkiri ya, kita Iya. pasti, apalagi zaman sekarang Sobat BMKG susah banget cari kerja. Betul sekali. Bahkan sudah S1, S2 aja kita masih susah cari kerja gitu. Jadi ada kesempatan di STMKG pembukaan baru, tunggu apalagi, langsung tanggal 9 ya Pak ya? 9 sudah Tanggal boleh 9. mendaftar. Ya mungkin bisa langsung mempersiapkan segala sesuatunya lah, mungkin latihan, tadi ada tes-tes yang harus Ya, dilewati ya. Oke. Kalau tadi memotivasi Mbak Aryan kan orang tua dan Iya, kegagalan iya, ya. betul. Kemudian tahu di STMKG itu dari mana Mbak? Ya, kalau dulu pertama kali saya tahu dari STMKG itu dari senior saya. Kebetulan ada salah satu senior saya yang sekarang udah lulus, itu pernah sosialisasi ke SMA gitu. Jadi tahu STMKG dari sana. Kemudian tertarik untuk memilih STMKG karena STMKG itu dulu sekolah di SMA saya ya Mbak, itu sekolah kedinasan yang paling awam saya dengar gitu. Iya, Kemudian betul. saya cari tahu lagi, ternyata banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan, Betul, dan itu betul. selaras dengan jurusan saya, kenapa tidak gitu. Iya Mbak. betul. Iya. Ya memang tidak memungkiri ya, karena memang banyak sekali dari sobat BMKG mungkin yang tidak terlalu apa sih STMKG. Iya, betul Mungkin sekali. yang terdengar tuh kayak STAN, Iya, mungkin betul. ya IPDN itu kan sudah sangat umum didengar, tapi kok STMKG kemudian informasinya tuh masih sangat sedikit. Tapi untuk saat ini enggak ya Pak ya? Oh, sudah tersebar banyak. BMKG sudah sangat dikenal sekarang ya. Sudah Jadi sangat dikenal. pasti banyak juga nih yang berminat untuk masuk. Soalnya kita juga membuat live ini atas dasar dari pertanyaan para sobat BMKG, katanya bagaimana sih bisa masuk ke BMKG, Ya. apakah harus jurusan IPA. Tapi ini salah satunya sobat BMKG, salah satunya untuk bergabung menjadi ASN di BMKG, kita bisa melalui pendidikan di STMKG. Baik, saya ke Pak Nyoman nih Pak. Untuk untuk pembukaan tahun ini, kira-kira dari Pak Nyoman selaku Ketua STMKG sendiri apa yang dipersiapkan? Selain tadi kita sudah mendengar kita akan menerima 250 taruna-taruni, kemudian dibagi lagi ya Pak ya, taruna sekian, taruni sekian, kemudian dari pihak STMKG sendiri apa yang dipersiapkan? Oke, baik Mbak Eva, Sobat BMKG.
Ya, sebelum saya jawab itu mungkin saya perlu tambahkan lagi ya, kalau mau sekolah di SMKG ada persyaratan tinggi badan, jangan lupa. Karena ini sistem tarunaan. Jadi tinggi badan untuk laki-laki itu minimal 160. Untuk yang perempuan minimal 155 cm. Nah itu. Jadi itu tidak boleh ditolerir ya. Jadi harus. Kemudian harus sehat. Nah tadi itu harus ada tes kesehatan, kemudian juga tes kebugarannya juga harus lulus. Kemudian apa yang dipersiapkan oleh STMKG? STMKG sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bekerja sama dengan BKN, karena BKN nanti yang punya kewenangan untuk melakukan seleksi SKD. Jadi semuanya itu dilaksanakan oleh BKN, kami akan mendampingi. Sehingga nanti semuanya sudah persiapkan dengan passing grade secara nasional. Jadi seperti itu. Jadi nanti seleksi ini benar-benar terbuka dan transparan. Orang tua termasuk juga yang calon peserta nanti yang ikut seleksi bisa melihat hasilnya. Gitu. Jadi benar-benar terbuka, dilihat, dan siapapun bisa melihat dan tidak ada permainan sama sekali. Gitu. Dijamin itu. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari netizen nih Pak. Ya. Kebetulan kita lagi membahas tentang tinggi badan, Ya. kemudian harus sehat, bugar dan segala macam. Ada pertanyaan dari sobat BMKG, jika berkacamata tuh Pak. Oke. Nah, apakah masih bisa tuh Pak kalau berkacamata? Ya, baik. Nah ini sesuai dengan pengumuman yang sudah dirilis oleh STMKG dan BMKG, itu masih boleh. Masih dimungkinkan minusnya sampai 4 gitu. Jadi minus 4 boleh. Tapi nanti khusus yang minus 4 ada syaratnya. Nanti membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan nanti siap untuk dilakukan operasi lasik ya, untuk memperbaiki matanya. Biar minusnya tidak 4. Jadi seperti itu. Oke. Masih sangat memungkinkan. Memungkinkan, gitu, iya. Tapi Jadi memang itu berpengaruh ya Pak ya untuk mata Ya. itu. Karena saya juga bekerja di BMKG, Ya. itu mata benar-benar harus sehat. Karena kita, cuman mohon maaf, satu lagi yang tidak boleh, ya apa tuh itu Pak? tidak boleh buta warna. Nah itu yang Nah, penting. iya. Karena kita Jangan sekali-sekali buta warna, itu nanti nggak bisa membedakan warna. Iya. Karena BMKG mainannya di warna. Iya, kan fatal, lumayan fatal ya Pak ya. Fatal, ya. Itu Kalau yang nggak boleh. buta warna iya. Karena saya juga bekerja di BMKG, memang mata itu sangat penting sekali. Karena kita melihat data kecil-kecil, Ya. garis kecil-kecil itu Warna juga mempengaruhi jadi, kan. iya, warna. Jadi memang matanya harus benar-benar Betul, siap. Tapi ya. masih ada waktu Sobat BMKG untuk mempersiapkan itu semua. Baik, Bapak tadi kan di awal kita membicarakan tentang, sebentar saya ada pertanyaan dari Sobat BMKG juga nih Pak. Tapi ini sudah kita bahas di depan tadi tentang reguler dan afirmasi. Ya, oke. Nah, mungkin boleh nih Pak dijelaskan reguler Oh, boleh. dan Boleh, afirmasi itu silakan. apa? Ya. Sobat BMKG, ini pertanyaannya mau dijawab, jadi tolong Ya. disimak. Nah ini penting Sobat BMKG. Ada reguler, ada afirmasi. Jadi untuk reguler itu siapapun boleh. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya, pemuda-pemudi terbaik seluruh Indonesia itu boleh ikut. Nah, untuk afirmasi itu adalah punya syarat khusus dan lokasi-lokasinya juga khusus. Nah, afirmasi itu ada 2 lagi. Afirmasi untuk Papua Barat, sama afirmasi 3T. Daerah 3T. Ya, daerah 3T itu tertinggal, terluar, terdepan. Gitu. Jadi, untuk afirmasi Papua dan Papua Barat itu ada syaratnya. Yaitu yang bersangkutan harus dapat surat rekomendasi dari MRP, ya. Dan itu istilahnya kan OAP, orang asli Papua, gitu. Kemudian ada juga afirmasi untuk yang non OAP, itu juga ada syaratnya, ya. Kemudian yang 3T itu ada 7 lokasi. 7 daerah. Nah, 7 daerah itu Kepulauan Riau itu masuk, cuman di sini kuotanya tidak banyak ya, afirmasi. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian yang kedua adalah Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga adalah Sulawesi Utara. Yang keempat Kalimantan Utara. Yang kelima Maluku. Yang keenam Maluku Utara.
Yang ketujuh adalah Sulawesi Tenggara. Gitu. Oke. Jadi perlu juga kami jelaskan bahwa kenapa istilahnya afirmasi? Karena pertama dia punya persyaratan khusus. Yang kedua, itu passing grade-nya itu di bawah dari passing grade nasional. Jadi seperti itu. Kemudian jumlah formasi itu juga perlu kami jelaskan bahwa untuk laki dan perempuan itu beda. Oke. Nah, di sini saya jelaskan untuk meteorologi itu total ada 88 formasi 88. untuk totalnya. Jadi untuk tarunanya, untuk laki-lakinya 56, taruninya itu 10. Jadi itu cuma 10. Oke. Kemudian untuk afirmasi itu untuk yang Papua itu ada 6. Kemudian untuk yang 3T itu ada 16 orang. Kayak gitu. Kemudian untuk D4 klimatologi itu tarunanya 20, taruninya 6. Oke. Jadi tidak banyak. Kemudian untuk afirmasi Papua Barat itu ada 4 orang. Jadi di sini untuk afirmasi tidak melihat laki perempuannya. Jadi pokoknya yang penting nanti memenuhi passing grade, mau laki mau perempuan itu bisa lolos. Kemudian untuk D4 geofisika itu tarunanya 20, taruninya 6. Gitu. Kemudian untuk afirmasi Papua Barat itu ada 4. Jadi totalnya 30 ya. Jadi untuk D4 klimatologi juga 30, D4 geofisika juga 30. Kemudian untuk D4 instrumentasi MKG totalnya ada 102. Nah, di mana tarunanya 80. Nah, ini taruninya cuman 4 orang. Nah, itu sedikit sekali ya. Kemudian Papua itu ada 6. Untuk 3T-nya ada 12 orang. Jadi seperti itu. Jadi total 102. Jadi kalau di total untuk reguler dan afirmasi 250 orang. Oke. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi ya Sobat BMKG sudah dijelaskan secara rinci total taruna-taruninya di per daerahnya. Ada yang Papua ya Pak ya? Papua Barat Iya. sama 3T. Oke. 3T itu aja 7. Oke, tadi kita sudah tayangkan juga, jadi Sobat BMKG mungkin bisa lihat di tayangan yang tadi. Kemudian ini Pak ada pertanyaan lagi dari Sobat BMKG, sebenarnya banyak pertanyaannya ya. Jadi kita coba jawab satu-satu. Oke, ini Pak ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menentukan jurusan di STMKG? Apakah ada perankingan jurusan di STM? Apakah ada perankingan di setiap jurusan ya di STMKG? Kemudian atau kita hanya memilih jurusan sedangkan sisanya ditentukan oleh pihak panitia, kita masuk ke jurusan yang mana? Oke, baik. Mbak Eva, Sobat BMKG, ini kami pastikan bahwa untuk memilih jurusan diserahkan kepada calon peserta. Pada saat mendaftar itu udah menentukan pilihannya. Jadi tidak ditentukan oleh panitia, tidak. Jadi Sobat BMKG kalau mau daftar itu nanti di aplikasinya portalnya BKN itu udah ada pilihan. Gitu ya. Kemudian perlu juga kami tegaskan bahwa pada saat pendaftaran mengisi form lewat online tidak boleh salah sama sekali. Kalau salah risiko ditanggung penumpang. Oke. Jadi harus benar-benar pelan-pelan ya, Benar-benar pelan ya. karena banyak isiannya, banyak. Jadi jangan pengalaman tahun lalu itu banyak peserta salah mengisi jenis kelamin. Waduh. Jadi jenis kelaminnya laki-laki dia centang perempuan. Atau kebalikannya. Nah, itu nanti biasanya akan berpengaruh pada saat perankingan. Perankingan di laki-laki kan lebih banyak tadi formasinya dibandingkan perempuan. Nah, itu biasanya agak bingung gitu. gitu. Nah, itu yang agak biasanya itu yang biasanya bisa didiskualifikasi. Oke. Nah, kemudian yang penting lagi nanti kalau mendaftar jangan lupa kode billingnya itu ada 2. Jadi dua-duanya harus dibayar. Karena pengalaman tahun lalu ada dikasih kode billing 2 yang terbayar cuma 1. Itu tidak bisa ikut tes. Kita tidak bisa ikut seleksi. Jadi kasihan kan nanti Sobat BMKG sudah daftar, sudah bayar separuh,
pas tes tidak boleh. Iya. Jadi pastikan itu. Jadi Sobat BMKG nanti pada saat mendaftar itu benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah isi. Ya. Apalagi salah isi jenis kelamin itu fatal sekali rasanya. Sama ya. lokasi tes jangan lupa. Ya, lokasi tes. Lokasi oke. tes. Nah, ini bicara lokasi tes. Iya, Lokasi iya, tes Pak. itu ada 28 lokasi nanti. Itu di seluruh Indonesia, Di Pak? seluruh Indonesia. Jadi itu di ibu kota provinsi ya. Jadi provinsi-provinsi yang dipilih nanti ada 28. Tahun lalu itu cuma 20 lokasi. Oh, jadi Jadi sekarang ada seperti itu. peningkatan Sekarang ya, ada Pak, ya? tambahan 28 lokasi. Iya, jadi Sobat BMKG tidak perlu khawatir pergi jauh-jauh. Ya. Jauh di tempat saya nggak ada. Tenang, kita sudah menambah 8 lokasi ya Pak Nah, tahun ini betul. menjadi 28 lokasi. Baik, Pak Nyoman, saya tinggal dulu. Saya mau ke Mbak Aryan nih. Mbak Aryan tadi ngambil jurusannya meteorologi Iya, ya, Mbak ya. betul. Mbak Aryan berarti masuk STMKG ya tahun 2019. 2019. Saya pengen tahu nih, mungkin Sobat BMKG juga pengen tahu, ada pengalaman apa, pengalaman unik atau mungkin yang berkesan saat melakukan pendaftaran di STMKG. Mungkin seperti yang tadi Pak Nyoman sampaikan, ada yang salah isi, apakah memang di lapangannya seperti itu? Mungkin Mbak Aryan bisa cerita. Ya, baik. Kalau mengingat masa tes saya dulu di tahun 2019, itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa ada 4 tes. Yang pertama itu tes SKD sama SKB dulu. Kebetulan waktu itu saya asalnya kan dari Provinsi Bengkulu, tapi karena panloknya masih dikit, jadi waktu itu diadakannya di Provinsi Palembang gitu. Nah, mungkin pengalaman saya yang paling berkesan selama tes sebelum masuk STMKG itu, saya udah nyoba seluruh transportasi nih Mbak. Ada transportasi darat, laut, dan udara. Wah. Itu pengalaman yang menurut saya paling berkesan gitu. Karena waktu ke Palembang itu kebetulan saya naik kereta, dan itu pertama kali saya naik kereta. Kalau untuk selama pengisian syarat administrasi, saya waktu itu karena pendaftarannya di bulan April, dan harus mengurus seleksi administrasi yang sangat banyak sekali, itu baru selesai dan baru terkumpul H-4 sebelum pendaftaran tutup. Jadi itu benar-benar yang sedikit membuat panik tentunya, takut, apalagi kan servernya down karena banyak yang buka gitu. Iya, betul. Tapi ternyata ketika menunggu pengumuman di bulan depan, masa pendaftarannya diperpanjang gitu, jadi ada gelombang 2 seperti itu. Jadi ada kelonggaran. Iya, betul. Kemudian untuk tes SKD-nya alhamdulillahnya lancar, menggunakan tes CAT. Kemudian langsung pengumuman, itu sih yang momen yang paling ditunggu gitu kan, karena kebetulan waktu itu saya juga didampingi sama orang tua waktu tes, jadi hasilnya langsung terlihat. Itu yang membuat agak deg-degan gitu. Karena didampingi orang tua. Iya, tadi betul. Ya. Nah, jadi kalau gagal langsung ketahuan gitu. Nggak sampai diusir ya Mbak ya. Waktu itu tes langsung pengumuman, jadi lusanya kebetulan itu langsung tes SKB-nya gitu. Jadi saya dapat hari Selasa, hari Kamisnya itu langsung diarahin buat tes SKB. Nah, kebetulannya lagi di hari Rabunya jam 3 itu pengumuman SBMPTN gitu. Dan saya gagal di SBMPTN, jadi sempat down dan tidak cukup mempersiapkan untuk SKB. Tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain, tidak disuruh jadi dokter manusia tapi dokter cuaca gitu ya Mbak. Iya, betul. Kemudian di SKB alhamdulillahnya lolos juga, lanjut di tes kesehatan gitu. Nah, di tes kesehatan kebetulan waktu itu di rumah sakit tipe B, di medical check up seluruhnya. Kemudian habis tes kesehatan lanjut ke tes wawancara dan kebugaran yang pada saat itu langsung diadakan di pusat gitu. Jadi itu yang sempat membuat aduh gimana ya gitu, karena kan langsung ke pusat Mbak, langsung ke kampus STMKG-nya gitu. Kemudian waktu tes wawancara dan kebugaran, setelah selesai itu langsung balik lagi ke daerah gitu. Dan ternyata waktu itu kan naik bis dari Jakarta ke Bengkulu itu kebetulan sekitar 22 sampai 24 jam. Nyebrangnya naik kapal laut gitu. Kemudian saya sampai di Jumat pagi jam 8, ternyata Jumat jam 1-nya itu sudah pengumuman buat daftar ulang gitu. Jadi benar-benar harus sangat hektik sekali karena waktu itu offline. Jadi mada bintangnya kan juga offline, banyak sekali yang emang harus disiapkan, kemudian uang pendaftaran juga gitu. Jadi saya berangkat lagi, itu terakhir ditutup pendaftaran ulang maksimal hari Minggu jam 1. Jadi saya kembali lagi ke kampus, itu naik pesawat terbang di jam 8 pagi sampai Jakarta, kemudian langsung daftar ulang. Jadi momen-momen hektiknya itu yang paling diingat saat pendaftaran. Apalagi harus bolak-balik naik kereta, Iya benar, naik kapal. tapi itu yang paling berkesan. Berkesan ya? Iya. Nah, tahun ini Bengkulu ada.
Nah, Nah, ya itu Sobat BMKG yang sekarang lagi nonton kita ya, lagi nonton kita live dari Bengkulu ada. Jadi Ada nggak usah lokasi tesnya di khawatir. Bengkulu, Jadi ya. nggak perlu kayak Mbak Aryan nih, harus pergi ke Palembang. Ya, sayang sekali tapi Mbak, tidak bisa naik kereta gitu. Oke, Mbak Aryan, tadi kan dengarnya hektik ya, Ya. mondar mandir pasti juga menghabiskan lumayan biaya untuk ongkos. Mungkin bisa kasih tips buat Sobat BMKG biar nggak terlalu hektik kayak tadi Mbak Aryan. Apa sih yang dipersiapkan sebelum daftar, kemudian ketika nanti kalau kita sudah, oh ternyata diterima, apa yang perlu disiapkan Mbak? Ya, kalau untuk daftar di STMKG sendiri, tadi dari Pak Nyoman sudah menjelaskan syarat teknisnya, itu yang sebaiknya memang dipersiapkan. Kan kita sudah tahu bahwa setelah SKD ada SKB, tentunya harus mempersiapkan ketiga mata kuliah yang akan diuji cobakan nanti, ada matematika, fisika, dan bahasa Inggris, itu juga harus dilatih dari kitanya sendiri. Kemudian kalau misalnya nanti kita udah lulus, ada tes kesehatan, tentu ya tadi kita harus sehat, itu benar-benar harus disiapkan juga, supaya pada saat medical check up hasilnya kita tenang gitu karena ya kita sudah sehat gitu kan. Kemudian kalau untuk kebugaran mungkin dari Sobat BMKG ingin mendaftar bisa sering-sering latihan fisik saja supaya nanti pas tes kebugaran benar-benar maksimal dan optimal. Dan yang terakhir mungkin yang perlu dipersiapkan untuk masuk STMKG itu mental sih Mbak. Karena karena kan banyak sekali yang tiba-tiba, banyak sekali yang karena tadi hektiknya, jadi benar-benar harus dipersiapkan mentalnya. Mental gagal juga terutama. Nah ini mungkin perlu penjelasan sedikit terkait tes kesehatan ya. Jadi Sobat BMKG, pengalaman yang lalu banyak gagal di tes kesehatan itu karena mereka tidak lengkap tesnya. Jadi Sobat BMKG pastikan apa saja yang harus masuk di dalam check up di rumah sakit. Karena pengalaman tahun lalu ada beberapa item yang memang mereka tidak lakukan. Nah, itu yang bikin dia gagal. Jadi seperti itu. Di samping tidak sehat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu pastikan itu. Jangan sampai ada satupun yang lewat gitu. Jadi benar-benar harus benar-benar ya berapa ininya. Dan dipersiapkan poinnya. ya, dipersiapkan betul-betul. Karena itu tadi kalau kurang satu itu bisa mempengaruhi ya Pak ya. Yang banyak itu kemarin itu dikosongin adalah tes buta warna. Padahal itu sangat vital sekali. Padahal itu penting nah, sekali. itu kalau misalnya itu tidak ada, langsung dicoret itu nggak akan lolos itu. Ya, jadi itu Sobat BMKG, mending lengkap aja deh. Lengkap, ya, harus aja. lengkap. Jangan setengah-setengah kalau kita mau daftar, pastikan persyaratannya kita lengkapi semua. Oke, kembali ke Mbak Aryan lagi ya. Tadi kan sudah berbicara hektiknya untuk pendaftaran, kemudian alhamdulillah ya lulus, tapi harus daftar ulang lagi gitu ya. Tapi saat Mbak memutuskan untuk masuk STMKG, Mbak tahu dong kalau kita akan menjadi seorang forecaster di BMKG ya. Menurut Mbak, forecaster itu seperti apa sih? Ya, baik. Kalau menurut saya forecaster itu mungkin kalau misalnya kita langsung menerjemahkan itu tukang ramal gitu ya Mbak. Ya, jadi kesannya kayak penyihir, dukun kayak gitu. Tapi kalau menurut saya kita ambilnya dari bahasa BMKG aja, forecaster itu adalah prakirawan gitu. Prakirawan sahabat kita semua gitu. Oke. Kayak film Korea kemarin ya, iya, Mbak, betul. ya? Forecaster ya. Iya. Nah, mungkin gara-gara film Korea itu jadi BMKG agak naik nih. Jadi orang banyak yang tahu tentang BMKG. Baik, Pak, saya kembali ke Pak Nyoman lagi. Untuk prospek nih Pak, mungkin banyak juga ditanyakan sama teman-teman, Sobat BMKG semua. Kalau kita sudah sekolah di STMKG, itu kan terikat ya Pak jadinya, ikatan dinas. Ya. Apakah itu mempengaruhi prospek pendidikan kita ke depannya Pak? Jika kita mau kemudian melanjutkan S2, S3, apalagi jurusan Meteo ini kan sangat khusus ya. Tidak seperti jurusan ekonomi, mungkin ya itu kan sangat luas, atau manajemen sangat luas. Nah, kalau menurut Pak Nyoman sendiri, itu akan berpengaruh nggak sih Pak kalau kita mau melanjutkan pendidikan? Oke, baik Mbak Eva, Sobat BMKG, jangan khawatir ya, nggak usah khawatir. Kalau lulus STMKG itu yang jelas pasti menjadi pegawai BMKG. Kemudian yang kedua, punya kesempatan sangat luas sekali untuk sekolah lagi S2, S3. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan beasiswa. Luar biasa. Ada beasiswa dari internal BMKG ada, kemudian yang dari LPDP ada, dari Fulbright ada, banyak lagi pokoknya lah. Dan semuanya terbukti diterima dengan baik dan lulusnya luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi, kesempatannya sangat luas sekali. Sebenarnya banyak ya Pak ya lulusan STMKG yang kemudian melanjutkan S2, S3, bahkan di luar negeri itu banyak ya Pak ya? Banyak.
S2, S3 dalam dan luar negeri. Sudah banyak. Yang paling banyak itu di negara mana, Pak? Nah, kalau misalnya untuk negara di luar negeri itu ya kalau misalnya meteorologi ya yang meteorologinya bagus gitu ya. Australia, Amerika, kemudian Eropa gitu. Geofisika juga sama. Jepang juga ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi memang iya sobat BMKG, jadi di BMKG sendiri rekan-rekan saya juga banyak yang melanjutkan kuliahnya di luar negeri ya Pak ya. Ya. Jadi itu tidak akan menghambat sobat BMKG semua untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri bahkan. Tapi dalam negeri juga tidak menutup kemungkinan ya Pak ya. Betul. Banyak juga kita kerjasama dan beberapa universitas terkenal. Kita udah kerjasama. Iya, jadi hampir seluruhnya. Tidak perlu khawatir. Oke, Pak Nyoman, ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Izin bertanya Bapak, untuk yang ingin mendaftar jalur afirmasi 3T, apabila alamat di KTP dengan akte kelahiran berbeda, itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijawab Pak. Oke, baik. Jadi untuk afirmasi 3T itu ada syaratnya. Yang pertama adalah di KTP itu menyatakan bahwa dia lahir di daerah itu, daerah 3T. Dibuktikan dengan akte lahir. Kemudian atau dia sekolah di SD, SMP, atau SMA-nya di daerah 3T itu. Jadi seperti itu. Itu aja syaratnya. Yang penting itu ya Pak. Yang penting itu. Jadi kalau misalkan berbeda itu nanti ada verifikasi dari panitia. Nanti di dalam pendaftaran di portalnya BKN sama STMKG itu ada verifikator yang akan melihat apakah semua syarat-syarat yang ditentukan untuk afirmasi itu sudah masuk dan sesuai. Kalau udah sesuai nanti dia akan masuk dalam formasi afirmasi. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi ini melanjutkan yang tes kesehatan ya Pak ya. Ya. Kalau untuk tes kesehatan itu apakah dilakukan secara individu atau dikoordinir oleh STMKG Pak? Oke, baik Sobat BMKG. Kami memberikan kebebasan kepada seluruh peserta untuk tes kesehatan di rumah sakit maupun lab kesehatan yang ada di daerahnya masing-masing. Yang penting memenuhi syarat untuk bisa tes kesehatan seluruh item yang disyaratkan. Jadi seperti itu. Jadi item-itemnya itu nanti akan item-itemnya ada, nanti akan ada, akan diberikan. Makanya di situ biasanya dituliskan punya syarat rumah sakit umum tipe B minimal gitu ya. Tapi kami di sini tidak mensyaratkan itu lagi. Yang penting rumah sakitnya atau lab kesehatannya itu bisa melakukan check up untuk seluruh item yang disyaratkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada koordinir. Jadi seperti itu. Oke, baik. Pak Nyoman, ini sebenarnya banyak sekali Ya, Pak nggak pertanyaannya apa-apa. Pak ya. Kita Masih akan kupas. siap. Ya, kupas sedikit demi sedikit. Tapi sebelumnya saya mau ke Mbak Aryan dulu. Mbak Aryan, tolong dong ceritain bagaimana pengalaman selama kuliah di STMKG ini, kehidupan di luar perkuliahannya Mbak ya. Karena biasanya kalau di kampus-kampus kan ada ekstrakurikuler. Iya, Nah, betul. apakah di STMKG seperti itu juga Mbak? Mungkin bisa diceritain. Ya, baik. Jadi Sobat BMKG yang nantinya ingin mendaftar di STMKG itu banyak sekali, Mbak. Banyak sekali ekstrakurikuler yang memang mewadahi minat bakat taruna-taruninya gitu. Nah, di STMKG itu ada dua sebenarnya organisasi utama yang langsung berada di bawah ketarunaan. Itu ada Resimen Taruna yang pertama, kemudian yang kedua ada Dewan Musyawarah Taruna. Jadi semacam badan legislasinya gitu, Mbak. Oke. Ya, kemudian nah di bawah itu, di bawah Resimen Taruna itu ada banyak sekali organisasi yang lain gitu. Ada 4 organisasi khusus. Yang pertama itu ada pasukan khusus itu sendiri yang dipersiapkan untuk aktivitas-aktivitas keprotokoleran. Kemudian ada organisasi marching band juga yang untuk taruna-taruni yang memang hobi di bidang marching band. Marching band, Ya, oke. perkusi gitu. Kemudian ada juga organisasi paduan suara dan ada organisasi iptek dan jurnalistik gitu. Selain 4 organisasi khusus ini, masih banyak sekali organisasi di bawahnya, mulai dari bidang olahraga, bidang kerohanian, itu banyak sekali. Dan itu kita bebas ya Mbak ya, mau masuk kemana sesuai minat boleh? Iya, boleh sekali. Tidak yang jurusan meteorologi harus ngambil ini enggak ya Mbak ya? Enggak ada, Oke, Mbak. semua jurusan. Oke, berarti kan jadwal di SMKG itu juga lumayan padat ya Iya, selain betul. kuliah. Jadi istilahnya kita diberikan kegiatan-kegiatan yang positif dari Betul SMKG-nya sendiri. Baik, untuk di luar SMKG, maksudnya kita kan pasti akan tinggal entah itu di asrama, apakah mungkin tinggal di sekitaran kampus.
itu ada peraturannya juga enggak, Mbak? Maksudnya peraturan apakah kita dilarang pulang sampai malam gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Kalau asrama jelas ada peraturan itu, tapi kalau misalkan tidak asrama, tadi kan Pak Nyoman sampaikan belum semuanya diasramakan. Berarti kan ada yang tinggal di luar asrama. Iya, Itu betul. bagaimana, Mbak? Ya, baik. Jadi kalau misalnya dulu peraturan yang diberlakukan di angkatan saya, mungkin sekarang masih ada ya Pak, kalau nanti kuliahnya offline. Jadi untuk wilayah kos, karena kita belum asrama karena masih kos, jadi tidak boleh tinggal di kos yang jauh dari kampus gitu, misalnya maksimal radius 2 km gitu. Kemudian kita kan di kampus ada yang namanya organisasi polisi taruna. Nah itu yang mereka yang mengontrol supaya taruna-taruninya itu ada batasan jam malam, jadi tidak boleh melanggar jam malam itu. Jadi masih di bawah kontrol dari peraturan Perka yang nantinya diawasi sama polisi taruna itu. Tapi sampai saat ini itu berjalan Mbak? Maksudnya polisi berjalan. taruna itu memang menjalankan tugasnya gitu ya, untuk mendisiplinkan mungkin rekan-rekan atau juniornya, karena kan sangat berpengaruh sekali. Soalnya kita membawa alma mater ya, STMKG. Kalau kita di luar ternyata aneh-aneh, nah itu kan STMKG yang akhirnya menanggung gitu ya. Oke. Baik, jadi ya lumayan ketat juga menurut saya Pak ya, peraturannya ya. Kalau sistem ketarunaan itu memang harus seperti itu. Harus ketat ya Pak. Ya. Apalagi nanti kalau sudah asrama semua itu lebih ketat lagi. Iya, ya. betul sekali. Oke. Ya kita harapnya sih asrama ya Pak ya. biar tidak was-was gitu di luar. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi ke Pak Nyoman ya. Kita membahas tentang prodinya nih Pak. Tadi kan kita belum membahas tentang prodinya, kita cuma persiapan apa saja yang harus disiapkan. Kita mau jurus ke prodinya. Ini kan banyak sekali jurusannya ya Pak ya, ada jurusan meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi. Itu apa aja sih Pak yang dipelajari setiap jurusannya Pak? Oh ya, jadi setiap prodi sesuai dengan ininya ya, namanya kayak tadi prodi meteorologi. Jadi memang lebih fokus terkait dengan ilmu tentang cuaca tadi, meteorologi itu. Kemudian kalau prodi klimatologi, namanya klimatologi kan ilmu tentang klimat ya. Nah itu lebih fokus terkait dengan klimatnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang geofisika, prodi geofisika itu fokus terkait tentang geofisika, khususnya tentang gempa bumi. Karena BMKG kan fokusnya ke sana ya. Di samping untuk geofisika yang lain itu ada magnet bumi, ada gravitasi, ada listrik udara gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah prodi instrumentasi MKG, itu mempelajari tentang peralatan-peralatan yang ada di BMKG seluruhnya, peralatan meteorologi, klimatologi, geofisika. Karena nanti kalau lulusan instrumentasi itu mereka lebih fokus untuk menangani tentang peralatannya BMKG. Iya, peralatan jadi BMKG. Itu. Karena BMKG alatnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Setiap jurusan, maksudnya setiap meteorologi, klimatologi itu punya alatnya masing-masing. Jadi yang dibutuhkan jurusan instrumentasi tadi. Nah, kalau untuk gelar Pak, itu apakah kita lulus dari SMK gitu kita punya gelar? Oh iya, baik. Sobat BMKG, nah ini penting ini. Kan kalau lulus nggak ada gelarnya kayaknya kurang serk ya. Kayak di STMKG pun ada gelarnya. Jadi karena di sini adalah diploma 4, setara dengan nyebutnya adalah sarjana terapan, maka gelarnya adalah S.TR atau singkatan dari sarjana terapan. Nah, di belakangnya S.TR itu nanti tergantung prodinya. Kalau prodinya meteorologi, gelarnya STR Met. Nah, jadi kalau klimatologi, STR Klim. Nah, Geof juga begitu. Sama instrumen juga sama. Jadi gelarnya nanti lumayan mentereng juga. Oke. S.TR.Met. Nah. Itu gelarnya nggak umum ya Pak ya? Nggak umum. Yang dipunya cuma orang hanya orang BMKG. lulusan STMKG yang punya gelar seperti itu. Jadi sama BMKG kalau mau punya gelar yang tadi khusus ya itu masuk STMKG ya Pak spesial. Ya? Oke. Baik Pak, ini kita nggak kerasa. Bapak kerasa nggak sih kalau kita udah mau 1 jam? Nggak kerasa ya Pak ya? Nggak terasa. Masih lanjut lagi nggak apa-apa. Sayangnya kita dibatasi waktu nih Pak. Tapi sebelum kita closing ya, mungkin dari Mbak Aryan dulu deh. Kira-kira ada sesuatu yang mungkin bisa memotivasi untuk Sobat BMKG untuk masuk bergabung ke SMKG, mungkin bisa disampaikan Mbak? Iya, baik. Kalau ngomongin motivasi berat nih saya ngasih motivasi ke peserta. Tapi selain dari benefit yang telah disampaikan tadi, ya itulah masuk STMKG itu banyak sekali yang didapatkan. Tapi mungkin yang
ingin saya sampaikan ke calon peserta yang akan mendaftar di STMKG tahun 2022, intinya adalah sekolah di STMKG itu 4 tahun, dan 4 tahun itu bukan waktu yang singkat. Pasti nanti ada kalanya semangat kita belajar itu, apalagi kan banyak jurusan ya, ada jurusan IPS juga nanti masuk. Ada kalanya semangat kita nanti turun, naik, turun lagi gitu. Jadi intinya perjelas lagi tujuan kalian nanti apa, di STMKG itu mau ngapain, kemudian tekadkan lagi, bulatkan lagi tekadnya gitu kan. Bulatkan lagi tekadnya. Dan karena yang balik lagi intinya yang menentukan kalian lolos atau tidak itu bukan dari saya, bukan dari Pak Nyoman gitu ya, tapi dari diri kalian sendiri lewat doa dan usaha gitu. Intinya dipersiapkan aja segala kemungkinan, karena usaha itu nggak ada yang mengkhianati hasil gitu kan Mbak. Betul Termasuk sekali. kegagalan itu pun hasil gitu, hasil yang harus memang dijadikan sebuah pelajaran, misalnya pelajaran untuk daftar lagi tahun depannya gitu. Hasil yang belum sempurna ya. Iya, betul Itu sekali. tinggal disempurnain aja. Iya, di tahun depan gitu. Oke, dari Pak Nyoman selaku ketua nih Pak. Oke, baik. Sobat punya BMKG STMKG ya. Ini penting nih Sobat BMKG. Pertama, pastikan jurusan mana yang mau dipilih. Kemudian persiapkan diri benar-benar. Jangan sampai nanti salah pilih. Kemudian semua isian harus lengkap. Nah, ini yang penting terakhir adalah, ini yang penting nih ya. Jangan percaya sama oknum-oknum yang menjanjikan akan bisa meloloskan kalian dengan iming-iming bayar sekian. Jangan percaya, nggak ada itu. Nah, karena ini tesnya sangat transparan, siapapun bisa melihat. Jadi kalau ada yang begitu, itu penipu itu. Karena tesnya langsung ke BKN ya? Iya, langsung BKN, dan itu semua orang bisa melihat karena ada juga live score-nya di lokasi tes sama di YouTube. Itu bisa langsung dilihat. Oke. Nah, jadi tidak bisa lagi ada oknum-oknum bermain. Pokoknya kalau ada yang menjanjikan, itu bisa laporkan langsung ke saya. Oke, Jadi baik. seperti itu. Itu tadi Sobat BMKG, kita sudah mengupas tuntas. Sebenarnya waktunya kurang ya Pak ya? Iya, Masih betul. banyak sekali pertanyaan Mestinya dari Sobat lanjut terus BMKG. nih sampai maghrib. Tapi untuk mungkin informasi lebih lengkap, Sobat juga bisa langsung melihat di website, mungkin ada Pak ya? Ada. Jadi untuk informasi ini bisa ke alamat medsosnya STMKG Official. Ya. Itu ada IG, ada Twitter, kemudian ada juga website ya. Nah, jadi seperti itu. Iya, jadi Sobat BMKG Silakan. mungkin yang tidak terjawab pertanyaannya di live sore hari ini bisa langsung cek di Instagram STMKG Official ya Pak ya. Di Ya. situ sudah lengkap dan mungkin bisa langsung chat adminnya juga boleh, DM Boleh. aja kalau ada pertanyaan. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Aryan selaku Taruni bagaimana kehidupan di STMKG, perkuliahannya seperti apa saja yang dipelajari, dan dari Pak Nyoman selaku yang punya STMKG. Satu lagi Mbak Eva, Ya, boleh, saya apa tuh? ingatkan. Nanti akan ada undangan untuk ikut Zoom meeting sosialisasi tentang STMKG ini lagi. Nah, itu akan diinformasikan. Akan diinformasikan di medsosnya STMKG. Jadi jangan lupa follow ya Pak. Jangan lupa follow, jangan lupa jadwalnya. Oke, Ya. baik. Itu tadi ya Sobat BMKG, jangan lupa follow Instagram ya Pak ya? Instagram dan Twitter. Dan Twitter STMKG Official. Official. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ya, sama-sama Terima kasih Mbak Mbak Eva, Aryan Sobat BMKG. sudah menyempatkan waktunya, padahal ini mau buka puasa ya, jadi kita ngabuburit bareng di sini. Terima kasih banyak karena sudah datang ke BMKG dan menyapa Sobat BMKG semua, dan kita membahas nih tadi ya tentang STMKG. Baik Sobat BMKG, itu tadi pembahasan kita tentang siap-siap masuk STMKG. Jadi mulai sekarang Sobat BMKG sudah bisa mempersiapkan diri, apa saja yang perlu dipersiapkan nih, mulai dari mungkin latihan tesnya atau mencari-cari informasinya terkait lokasi-lokasi yang tadi disampaikan. Ada 28 lokasi tes, itu mungkin bisa langsung dicari juga dan bisa diinformasikan ke kerabat-kerabat yang mungkin memang lagi mencari sekolah-sekolah atau universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Saya Eva Septiani, sampai jumpa di program Ngaca berikutnya. Bye-bye!